Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaram wa muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, guru besar kita Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Saleh Al-Kaf, mata'anallah bituli hayati syarifah. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga beliau, Allah jaga keluarga beliau, dan kita semua santri-santri beliau diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah, sehat walafiat, panjang umur, Allah luaskan rezeki kita semua lancar barokah. Kita tidak keluar dari majelis ini melainkan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, semua cita-cita kita dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh, para sesepuh kita yang hadir, Ustadz Dery serta Bapak Musyafa dan bapak-bapak yang lain. Mari kita sama-sama mulai kajian ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ini sebelumnya Ana mau ngabarin ke... Ini ada yang nonton nggak nih? Hah? Ada? Siapa namanya Rais? Ada? Jadi kita kabarkan bahwa ini malam hari ini kita live TikTok. Sebelumnya kajian sudah kita mulai, kajian Hidayatul Hidayah, kitab Hidayatul Hidayah. Kemarin sudah kita kupas tentang biografi pengarang yaitu Al-Imam Ghazali dan sekelumit sebelum kita ngaji kitab ini. Dan mari kita sama-sama mulai kajian kita malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dan kita mulai dari muqaddimah, dari pendahuluan nanti kita baca. Dan live TikTok ini kita Al-Fakir Ali Ridho Al-Kaf, adik daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, kata kakak suruh pakai ini TikTok beliau. Jadi kita live menggunakan TikTok Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mari kita hadiah Fatihah. Pertama ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh khususan wabil khusus ila ruh al-Imam Ghazali Abu Hamid Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa dhabil huquq al-majma'in anallahu yaghfir lahum warhamhum wa ili darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa khalaqihim fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung aja kita mulai kajian ini. Itu tadi semoga hadiah Fatihah tadi menambah kesemangatan untuk kita semua. Biar kita insya Allah bisa semangat menghatamkan kitab yang sungguh amat luar biasa ini. Dan semoga kita bisa terus istiqomah ikuti kajian-kajian ini sampai akhir kitab insya Allah. Karena yang namanya kajian kitab itu seperti kita nonton sinetron. Ada episodenya. Jadi masing-masing episode itu berkaitan sama episode sebelumnya. Kalau kita nonton sinetron langsung loncat ke episode ke-8, 9. Apa nih? Kita nggak tahu alur ceritanya. Makanya kita harus nonton dari awal biar kita tahu ini cerita tentang apa, pembahasan apa. Dan ini luar biasanya menceritakan kemarin itu tentang adab kita sehari-hari. Jadi kajian ini kajian tasawuf, membenahi hati kita, membenahi perilaku kita dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu dibahas semua di kitab ini. Insya Allah bisa kita baca sedikit demi sedikit. Dan seperti yang Ana sampaikan sebelumnya, kita ambil poin-poin pentingnya aja. Jadi nggak kita artikan satu-satu, tapi kita ambil poin-poin penting dari kitab Hidayatul Hidayah ini.
Bismillah, semoga kajian pertama ini satu mukadimah insya Allah selesai. Jadi anak ambil poin-poin pentingnya aja. Seperti biasa kita, ini harusnya sebelum jam 9 kita sudah selesai. Tapi karena tadi mulur, kita mulai sekarang. Insya Allah cepat kajian ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau pengarang kitab ini, siapa namanya? Imam Ghazali. Imam Ghazali dan seluruh pengarang-pengarang kitab yang lain, kalau kita baca kitab-kitab semua, itu pasti diawali dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena landasan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu, kalau kita ingin suatu itu berkah, menghasilkan suatu yang manfaat, maka mulailah dengan bismillah, kata Rasulullah. Kalau nggak kita mulai dengan bismillah, nggak berkah, nggak manfaat. Apa aja, kita mau ngelakuin apa aja. Di antaranya pengarang kitab ini, mulai beliau ngarang dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Biar barokah kitab ini. Itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ceritakan fadilah Bismillahirrahmanirrahim, sangat amat luar biasa. Ada satu kisah menarik. Satu kisah yang luar biasa. Itu ada seorang wanita. Ini pasangan, sudah berpasangan, suami istri. Ini wanita ini kalau mau ngerjain apa aja pakai bismillah. Mau apaan aja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lah suaminya ini orang munafik dia. Dengar istrinya baca bismillah setiap keadaan, bosan dia. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Dikerjain nih istri. Istrinya dikerjain. Jadi mau ngetes nih. Mau ngetes nanti supaya dia rencana mau nitipin barang, dia ambil lagi barang itu, dihilangkan. Nanti kalau pas lagi mau diambil lagi, itu barang nggak ada. Biar apa tujuannya? Loh, ini ente baca bismillah, ternyata barangnya hilang. Buat apa ente baca bismillah lagi? Itu tujuan dia. Bener. Jadi si suami nitipin ke istrinya cincin. Nih, titip ya. Dia ambil cincin itu dari suami, pakai ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ngambilnya bismillah. Terus cincin itu ditaruh sama si istri di dalam lemari. Kan udah aman. Lemarinya dikunci lagi. Dia taruh di lemari, bismillahirrahmanirrahim. Lemarinya ditutup, bismillahirrahmanirrahim. Lemarinya dikunci, bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Kunci itu disimpan sama dia di atas lemari. Si suami sudah tahu itu naruhnya di situ. Tiba-tiba sama suami itu diambil kuncinya, dibuka lemarinya, diambillah ini cincin tanpa sepengetahuan istri. Si istri nggak lihat. Sama dia si suami dilempar ke laut. Gimana tahu nih si istri kan? Selang berapa hari si suami nanyain, mana cincin yang aku titipkan? Ternyata pagi-pagi itu si istri ini pergi ke pasar beli ikan di pasar kan, sampai dapur diiris, ternyata di dalam ikan ada cincin. Loh kok ada cincin? Sama dia ditaruh, sama si istri ini ditaruh lemari. Cincin yang ada dalam ikan ditaruh lemari, udah ditutup lagi, bismillahirrahmanirrahim. Si suami tadi nanya, mana cincinnya? Masih ada di lemari. Ternyata setelah dibuka sama suami, loh, ada nih, cincinnya masih ada di tempat yang dia taruh situ. Padahal si istri nggak tahu kalau si cincin ini cincin yang punya suaminya tadi. Subhanallah. Ini semua skenario Allah. Jadi dengan subhanallah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini makin barokah. Segala aspek kehidupan kita pasti ada manfaatnya, pasti ada bedanya dengan kita baca bismillah sama nggak pakai bismillah. Baca bismillah, apa aja, mau apa aja baca bismillah. Makan baca bismillah, karena sunnah Rasulullah. Kalau mau apaan aja kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau Imam Ghazali melanjutkan setelah bismillahirrahmanirrahim dengan hamdalah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Ini ucapan alhamdulillah juga luar biasa. Alhamdulillah itu menandakan kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Apa tuh? Segala puji bagi Allah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Makanya la in syakartum la azidannakum. Ini firman Allah. Kalau kita bersyukur sama Allah, pasti akan ditambah nikmat dari Allah untuk kita. Kita apa aja syukur sama Allah, alhamdulillah. Maka bakal ditambah. Gorengan tuh sedikit, baca alhamdulillah, insya Allah nambah barokah, nambah banyak. Istri satu baca alhamdulillah, jadi nambah. Jadi ucapan alhamdulillah itu untuk la azidannakum. Kalau kita syukur sama Allah, akan ditambah nikmatnya. Kita ngerasakan nikmat luar biasa dari Allah. Apaan aja kita ngerasa nikmat. Kita nikmat iman, nikmat Islam itu sangat amat luar biasa. Maka kita syukuri semua nikmat-nikmat itu. Maka firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung perinci satu persatu nikmat dari Allah, nggak akan bakal habis. Nggak akan bakal habis. Nikmat sangat amat luar biasa. Oksigen yang kita hirup, kalau kita beli di rumah sakit sudah berapa juta aja oksigen. Tapi kita hirup oksigen yang sangat amat luar biasa ini 24 jam. Itu kita gratis. Nikmat dari Allah. Basmalah, kemudian alhamdulillah, setelah itu salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena man shalla alaiya salatan, kata Rasulullah, sallallahu alaihi biha asyran. Kita salawat sama Rasulullah sekali, maka dibalasnya sama Allah berapa? 10 kali. Yang satu salawat dari Allah untuk kita, itu cukup keselamatan untuk kita dunia sampai akhirat. Itu satu salawat. Allah balasnya bukan satu, tapi 10. Maka kita perbanyak salawat sama Rasulullah. Dengan sirat salawat apa aja, silahkan. Baca salawat ini dan itu silahkan. Bahkan guru kita Al-Habib Sagaf bin Mahdi punya salawat namanya pohon uang. Salawat syajaratun nukud. Dengan kita baca salawat itu sekian kali, maka seakan kita punya pohon uang di depan rumah kita. Banyak salawat-salawat yang ketika kita baca ini, insya Allah akan menambah keberkahan ini. Banyak sekali. Itu salawat-salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian amma ba'du. Ini setelah amma ba'du, beliau menceritakan setelahnya ini tentang niat. Intinya tentang niat kita dalam kita menjalani mencari ilmu. Dalam kita menuntut ilmu ini, perbaiki dulu niat kita. Sebelum kita belajar ini, kita semua belajar kan, ngaji kan. Ini ngaji ini harus punya niat yang baik. Niatnya harus benar. Jangan asal-asalan kita datang sini, datang majelis, tapi niatnya macam-macam. Niat nuntut ilmu biar dipanggil ustadz. Niat nuntut ilmu biar untuk berbangga-banggaan, sombong, dan lain sebagainya. Ini nggak benar. Niatnya dari awal sudah nggak benar. Niat nuntut ilmu biar dia nanti jadi ustadz, biar nanti ceramah kemana-mana dapat amplop, biar diamplopi sama uang, sama orang-orang, biar dapat uang banyak. Nah, ini sudah salah dari awal. Maka kita ngaji sekarang ini, nuntut ilmu pertama untuk memperbaiki diri kita dulu. Memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, dan insya Allah dengan ilmu yang kita punya bisa memperbaiki, bisa kita bimbing orang lain kepada kebenaran. Itu niat kita, mencari ilmu. Makanya beliau Imam Ghazali mewanti-wanti, jangan sampai salah niat dalam kita mencari ilmu. Tuh. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa absyir. Kata beliau Imam Ghazali, kalau niat kita benar, niat kita tadi sudah benar tadi yang kita sampaikan tadi, niatnya untuk merubah diri sendiri, habis itu baru merubah orang lain. Kalau sudah benar niatnya lillahi ta'ala, karena Allah dan karena Rasulnya, maka fa'absyir, bergembiralah. Kenapa? Kenapa kok kita bergembira? Karena malaikat bahkan khidmah sama kita, membentangkan sayapnya untuk talabul ilmi, untuk kita yang mencari ilmu.
kita yang duduk di majelis ini, yang menuntut ilmu agama, itu malaikat bakal bentangkan sayapnya rela untuk diinjak sama kita. Maksudnya apa? Mereka para malaikat, bahkan dalam hadis disebutkan wahitanul bahar, semuanya beristighfar sama kita semua. Sampai semua makhluk yang ada di dunia ini, bebatuan, ikan-ikan yang di laut, semua makhluk hidup itu beristighfar untuk orang yang mencari ilmu agama dengan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tuh. Kalau ikhlas niatnya sudah benar, sudah baik, maka tadi ganjaran-ganjaran yang kita sudah tahu, fadilah-fadilah talabul ilmi banyak sekali kan. Fadilah, keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu sangat amat banyak. Kalau kita ceritakan satu persatu banyak sekali. Maka itu semua fadilah-fadilah bagi siapa? Bagi yang nyari ilmunya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya nanti setelah ini itu beliau mengkelompokkan. Jadi enggak semua itu dibilang santri, enggak semua dari kita itu dianggap benar-benar dia nyari ilmu. Tapi siapa? Dia nanti ada 3 golongan. Ada berapa? Ada 3 golongan. Nih, di sini diceritakan sama beliau, wa'alam annan nas fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Nih, kita perlu tahu nih untuk mengakhiri pembicaraan ana. Di sini kira-kira kita masuk kategori yang mana dari 3 ini? Kita nilai diri kita masing-masing. Enggak usah kita nilai orang lain. Ini kita ngaji ilmu tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita setelah dengar kajian ini, kira-kira ana termasuk yang mana nih dari 3 ini? Kan kita ngaji ilmu kan malam ini kan? Dan insya Allah malam-malam berikutnya, ini kira-kira kita kalau nyari ilmu ini, nanti bakal kita gunakan untuk apa? Kita yang mencari ilmu ini, yang digolongkan termasuk talibul ilmi, itu sangat amat luar biasa. Talibul ilmi, derajat santri itu luar biasa. Yang tadi, fadilahnya sangat amat luar biasa itu. Bahkan makhluk hidup semuanya beristighfar sama kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Kita keluar dari rumah ini nyari ilmu, itu sama aja kita keluarnya menuju surga. Jalannya menuju surga. Bahkan kharaja fi sabilillah, kata Rasulullah dalam hadis yang lainnya. Seakan kita mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kita sudah enggak sanggup lagi ikut perang-perang. Enggak ada lagi orang-orang kafir harbi. Tapi kita bisa mendapat pahala-pahala jihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan kita pelajari ilmu agama. Tapi lihat nih, kita termasuk kategori yang mana dari 3 golongan ini? Apakah kita termasuk titel talibul ilmi atau enggak? Makanya kata beliau tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama kata beliau, rajulun talabal ilmi liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Golongan yang pertama adalah yang nyari ilmunya ikhlas lillahi ta'ala. Tujuannya karena mengharap ridho Allah. Dan ini tujuannya untuk akhirat. Biar akhirat saya benar. Jadi bukan tujuan duniawi, enggak. Yang pertama, niat cari ilmunya ini karena untuk Allah. Itu yang pertama. Zadahu ilal ma'ad walam yaksir bihi illa wajhallah wa daral akhirah fahadha minal faizin. Yang seperti ini, golongan yang pertama ini, maka dia sangat amat beruntung, kata beliau. Termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ini golongan kalau kita semua nyari ilmunya ikhlas karena Allah. Lam yaksid illa wajhallah. Benar-benar ikhlas niat cari ilmunya nih, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena apa aja, tapi karena Allah. Baru yang lain-lain itu nanti ngikut. Harta, apa aja, kalau sama orang yang punya ilmu, itu semua nanti ngikut. Tapi kalau kita tujuannya sudah dunia dulu, akhirat bakal nggak dia dapetin. Makanya kata beliau, wahadha minal faizin. Kalau ente mau tergolong orang yang sukses, beruntung, ilmu ente bakal manfaat, ilmu ente bakal dikata sebagai orang-orang yang ente sukses, maka ini nih, golongan yang pertama. Sekarang yang kedua. Golongan yang kedua siapa? Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah
wa yanal bihil izza wal jah wal mal. Tuh. Ini golongan yang kedua. Lihat nih. Golongan yang kedua itu nyari ilmu, duduk di majelis. Tapi ilmunya ini bukan untuk akhirat, bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena harta, karena duit. Jadi ilmunya nanti biar saya dapat uang, biar saya diamplopin, biar saya dan lain sebagainya. Waljah dan kedudukan, oh biar saya dipanggil ustadz, biar saya bisa dipanggil kiai nih, Ustadz Asyikin, Ustadz bagus. Jadi dipanggil ustadz ini. Jadi dia mandangnya ke situ. Bukan tadi untuk tujuan akhirat. Tujuannya karena dunia. Dan wa huwa alimun bidzalik mustasyirun fi qalbih roka kata halih. Jadi dalam hatinya tahu kalau ini enggak boleh. Kalau nyari ilmu yang tujuannya dunia itu enggak diperbolehkan sama agama. Yang mestinya tujuan nuntut ilmu itu hanya untuk Allah, karena Allah. Tapi enggak. Dia nuntut ilmunya ini karena tadi duniawi. Dia di dalam hatinya masih tahu bahwa dirinya salah. Ini yang kedua nih. Yang kedua masih ingat bahwa dirinya salah. Lah kata beliau ini, fahadza minal mukhatirin. Ini orang bahaya nih. Bahaya gimana? Karena fa in ajalahu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Bahaya kenapa? Kalau dibiarin begitu terus, dia nuntut ilmunya karena dunia, dia nggak taubat, maka dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dia sudah punya ilmu, seorang ustadz. Tapi dengan ilmunya ini, dia pakai untuk nyari duit. Tapi beda lagi loh, sama ilmu-ilmu yang bukan agama, bukan syariat. Seperti contohnya, melajarin ilmu kedokteran. Ilmu apaan aja deh yang ada di sekolahan, ilmu-ilmu fisika, yang emang tujuannya umpama nyari ilmunya ini biar dia jadi dokter. Kan nanti ketika dia jadi dokter, ini nanti duniawi nih, ya kan? Jadi dokternya nanti dia bakal dapat duit dari situ. Contohnya dia melajarin ilmu perbengkelan, biar dia nanti tahu teknisi, tahu nanti tentang benerin motor, benerin mobil. Nanti dari pekerjaan ini dia bisa dapat duit. Nah, ini beda lagi. Ketika ilmunya ini bukan ilmu agama. Tapi ingat, kalau kita sudah duduk di majelis, kita sudah melajarin ilmu agama, sudah niat kita sudah bukan duniawi lagi. Jangan sampai niatnya kita ke sana. Tetap niat kita pertama ikhlas lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Dengan ilmu ini saya karena Allah. Enggak untuk cari duit, enggak untuk diamplopin, enggak untuk yang lain-lain. Tapi pertama untuk niat karena Allah. Itu. Karena untuk akhirat. Biar akhirat saya dengan ilmu ini, saya bisa masuk surga. Saya bisa selamat dari siksa azab api neraka. Diri saya selamat, keluarga saya selamat, dan orang-orang yang saya ajarkan semuanya selamat. Itu tujuan kita nyari ilmu itu. Jangan ke yang lain. Makanya yang kedua ini kata Imam Ghazali, bahaya nih. Kalau dia masih terus begitu, dibiarin, nggak tobat. Karena dia kan tahu ini, yang kedua ini. Itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kata beliau lebih bahaya. Siapa itu? Warajulun. Salis nih yang ketiga. Istahwada alaihi syaitan. Fattakhadha ilmahu dari alan ila takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzus bi kathratil adba. Yang ketiga, tadi kalau golongan yang kedua, dia nyari ilmunya karena untuk duniawi, karena untuk dapat duit dan lain sebagainya. Tapi dalam hatinya masih tahu bahwa dirinya salah. Maka dianjurkan tadi dia segera bertobat. Jangan seperti itu lagi. Tapi kalau golongan yang ketiga ini, apa kata beliau? Wa huwa ma'adzalik yutmir fi nafsihi annahu indallah bimakanah litisamihi bisimatil ulama. Yang golongan yang ketiga yang terakhir nih, dia sudah tahu bahwa dirinya tujuan nyari ilmu untuk duniawi. Untuk tadi untuk biar dipanggil kiai, biar dapat duit dan lain sebagainya. Tapi dirinya nggak ngerasa kalau dirinya itu salah. Ini yang ketiga nih.
ngerasanya bener. Oh saya kan ulama. Begitu. Jadi nggak ngerasa salah. Ini yang parah kata beliau. Maka fahadha minal halikin. Ini orang yang celaka kata beliau. Wa minal hamqa al maghrurin. Ini orang tertipu bahkan dungu, bodoh. Kenapa? Karena sudah salah tapi ngerasanya bener. Susah kalau untuk dibenerin, sudah susah karena sudah ngerasanya bener. Jadi nasihat-nasihat orang sudah nggak bakal dia hirauin lagi, nggak bakal dia terima karena dirinya sudah ngerasa, oh saya ini ulama, saya dengan ilmu ini saya nanti bakal dapat duit banyak. Ini yang salah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, idzir raja bukan ini, idzir raja munqati'un an taubatih lidhannihi annahu minal muhsinin dulu nih. Karena dia sudah nggak ada harapan lagi bahwa dirinya ntar bakal bener. Kalau yang tadi yang kedua bisa jadi bener kalau dia taubat. Tapi kalau ini sudah nggak mau taubat lagi karena dia sudah ngerasanya bener. Ini yang susah nih. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi dia nasihat-nasihatin ke orang, dia ceramah agama tentang mencari ilmu, tentang menjauhi dari dunia, tapi dirinya terjerumus dalam dunia, dirinya melaksanakan maksiat. Ini yang celaka yang seperti ini. Tadi orang yang ketiga dan bahkan yang kedua tadi, ini yang jangan sampai kita tiru. Tapi kita usahakan diri kita termasuk orang yang pertama tadi. Golongan yang pertama yaitu orang yang sukses dengan ilmunya ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk semua orang. Karena tadi dengan cara niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu terakhir nih, fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha dhahirut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Nih. Terus buat apa kita melajarin kitab ini Bidayatul Hidayah? Tujuannya untuk apa? Karena namanya aja kemarin Bidayatul Hidayah. Hidayah, permulaan dari hidayah, dari petunjuk Allah. Jadi kita mulai nih dari sini, semoga kita dengan berkat mengamalkan isi kitab ini, kita mendapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaannya nih. Maka kalau orang bisa ngamalkan isi kitab ini benar-benar, dijamin jadi wali deh. Jadi wali. Bener. Karena ngamalin kitab ini jujur sulit. Susah. Kalau enggak dari dirinya mau biar benar, susah. Karena ini orang kalau benar-benar ngamalin isi kitab ini, jadi apa? Jadi wali. Jadi kekasih Allah. Karena benar-benar ini kalau kita amalkan nih semua isinya kesunahan-kesunahan. Dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua yang ada di sini. Gitu. Bidayatul hidayah. Untuk melatih diri kita kepada hidayah yang nanti ujungnya adalah takwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Karena dengan takwa kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada majelis kali ini. Semoga apa yang kita baca dari awal mukadimah ini menambah keberkahan untuk kita semua, menambah ilmu untuk kita semua, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan tadi, intinya ada berapa orang tadi? Golongan santri ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Pertama, orang nyari ilmunya ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah, karena tujuan untuk akhirat. Itu. Yang kedua, tujuannya untuk dunia. Tujuan untuk duniawi, untuk harta, duit, pangkat, dan lain sebagainya. Tapi dirinya masih tahu bahwa ini nggak boleh, nggak diperbolehkan. Maka ini disebut tadi bahaya nih, bahaya. Kalau dia nggak tobat sebelum meninggal, maka dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah.
maka tobat segera. Biar tadi tobat agar menjadi golongan yang pertama, yaitu nyari ilmunya bukan karena dunia tapi karena Allah. Nanti dunia bakal ngikut sendiri kepada orang yang punya ilmu, kepada ulama. Karena coba kita lihat ulama-ulama. Loh, berarti ulama-ulama nggak boleh dong kaya. Ulama-ulama mereka kaya karena mereka bisnis. Dari bisnis itu mereka kaya. Tapi nggak ada yang dengan ilmunya mereka untuk cari duit, untuk cari banyak uang. Enggak. Ini semua ilmu-ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Mereka punya bisnis. Makanya Rasulullah SAW aja punya bisnis. Rasulullah berdagang. Ya kan? Rasulullah menggembala kambing. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah aja bisnis. Punya bisnis. Jadi nggak mengandalkan ilmu agamanya, tapi punya bisnis yang mana untuk mencukupi kehidupan kita. Itu nggak masalah. Jadi tadi golongan pertama sama kedua dianjurkan untuk supaya bertobat jadi golongan yang pertama. Terakhir golongan yang ketiga, ini golongan yang berbahaya minal halikin, bahkan celaka. Golongan orang-orang celaka siapa? Yang tadi nuntut ilmunya untuk dunia, tapi dirinya ngerasanya itu benar. Ngerasanya bahwa ini dia sudah pas, benar. Tujuannya untuk dunia, bukan untuk Allah, bukan untuk negeri akhirat. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada pertanyaan di online? Oh, silahkan kalau ada yang mau tanya. Tadi kita sudah buka dari awal. Silahkan kalau ada yang mau tanya, ditanyakan. Kalau memang tidak ada nih, berarti kita cukupkan kajian ini. Kalau offline ada nggak? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Danang, apa Nang? Ada pertanyaan? Oh ini, kita dengarkan dari Sofi. Direkam. Tujuan menuntut ilmu karena termotivasi. Lu. Kalau orang tujuan menuntut ilmu karena termotivasi dari ngelihat para ulama, mereka kaya-kaya gitu, Oke. di termasuk golongan yang kedua apa? Bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus dari saudara Sofi. Dia termotivasi karena dia lihat ulama banyak duit, ya kan tadi. Akhirnya dia termotivasi untuk menuntut ilmu. Berarti kan tergantung dirinya. Pertama termotivasinya, silahkan termotivasi ulama-ulama, berarti kan bagus itu. Dia sudah menuntut ilmu itu sudah bagus. Nah tinggal dirinya ketika menjalani, niatnya dalam menjalani belajar ilmu agama ini, dia niatnya yang kemana nih? Termasuk yang apa yang dari tiga tadi. Kalau dia tadi lihat ulama-ulama ini, oh mereka ajib nih, punya ilmu, jadi dapat duit banyak. Lah dianya kalau dalam menjalani ilmunya niatnya ikhlas lillahi ta'ala, berarti nggak tergolong seperti dia, seperti ulama itu yang tujuannya umpama. Kan ulamanya sendiri kan kita nggak tahu. Ini ulama dia cari ilmunya itu untuk apa kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita sendiri tadi. Dengan kita nyari ilmunya ini, kalau tadi termotivasi sudah bagus, termotivasi ulama, kita lihat, ulama-ulama di sana dihormati dan lain sebagainya. Terus dengan ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di situnya akhirnya dia belajar. Nah belajarnya ini kan bagus, belajarnya sudah baik. Nah tinggal dia niatnya nih, dirinya itu niat dalam belajarnya ini nanti ke depan itu untuk apa? Untuk apa? Maka harusnya berarti tadi dalam golongan yang pertama, jangan yang kedua apalagi yang ketiga. Jadi kalau tadi sudah termotivasi sudah bagus, termotivasi akhirnya dia datang
duduk di majelis ilmu, itu sudah bagus. Karena kalau nggak ada motivasi, nggak ada yang menggerakkan dia untuk hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, maka motivasi itu bisa datang dari mana aja. Sampai akhirnya dia datang, duduk majelis ilmu, lah itu nanti yang ngerubah niat dia. Maka kita bisa contoh dari pelajaran Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali dulu awal niat mencari ilmunya bukan untuk ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Makanya beliau ngomong gini, karena beliau curhat apa yang beliau alami. Beliau dulu ditaruh di pesantren sama ibunya, sama orang tuanya, itu karena apa? Karena keluarganya sudah nggak mampu lagi nih untuk menafkahi sekolah dia ke depan, sekolah beliau ke depan. Akhirnya Imam Ghazali ditaruh di pesantren, ditaruh di pondok, itu biar di sana tujuan beliau nanti biar untuk menghidupi beliau, untuk menghidupi beliaunya sendiri, makan, itu tujuannya. Karena duniawi, karena untuk biar dapat makan di situ di pondok, karena untuk membiayai sekolah dia, karena pesantrennya dulu gratis di situ. Jadi beliau tujuan awalnya gitu kata beliau. Setelah itu maka beliau setelah belajar ilmu tasawuf, maka beliau alihkan dari niat yang tadi duniawi menjadi niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tadi apa yang ditanyakan bagus. Pertama dia lihat, oh ini ulama-ulama kok enak ya, dapat duit banyak nih. Tapi nanti niat itu bisa dia rubah setelah dia nanti mengkaji ilmu agama. Oh ternyata syariat Islam ini nggak memperbolehkan nih niat-niat untuk duniawi. Pertama niatnya kita harus karena Allah, karena untuk akhirat. Nanti yang dunia insya Allah ngejar sendiri. Begitu. Mafhum? Cukup ya. Ada lagi yang lain? Ada? Wallahu a'lam. Ustaz Dery mau menambahkan, silakan. Kalimah-kalimatan. Tidak ada? Asikin? Nambahi as? Tidak ada? Ada? Apa? Gimana? Asikin? Ini sudah ada belum pertanyaan? Belum ada? Siap. Nanya apa? Udah, nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Kalau niatnya untuk ada. Niatnya untuk mencari ilmu, tapi untuk diri sendiri itu bukan karena Allah, gimana? Untuk dirinya sendiri. Iya. Ya, siap. Ya, ini pertanyaan bagus juga. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Jadi ikhlas pertama tadi niat yang bagus kan golongan yang pertama, ya kan kita sudah tahu semua. Golongan pertama tuh niat nyari ilmunya karena Allah. Lah karena Allah, karena untuk akhirat. Ini kan akhirat ini apa? Tadi gambarnya luas kalau kita jabarkan. Karena untuk akhirat, bisa untuk menselamatkan diri kita sendiri. Kan gitu tujuannya. Menyelamatkan diri kita sendiri. Tadi Anda sudah jelaskan tuh. Biar diri kita ini selamat, biar diri kita bisa masuk surga. Kan itu akhirat tuh, masuk surga jauh dari azab api neraka. Itu menyelamatkan diri sendiri dulu tuh. Maka Anda tadi jelaskan pertama untuk menahi diri sendiri dulu, baru nanti membenahi orang lain. Orang lain siapa aja? Keluarga kita. Jangan kita ceramah-ceramah keluar, kita jelaskan agama keluar, tapi keluarga kita amburadul, keluarga kita berantakan. Enggak, keluarga kita nasihatin juga, kita benahin sedikit demi sedikit. Karena yang namanya keluarga lebih susah, lebih sulit daripada kita ceramah di luar bahkan. Jadi benar-benar kita pakai cara yang baik dan lembut kepada keluarga kita sendiri. Begitu. Setelah itu keluarga, orang lain siapa aja yang kita ingin sampaikan ilmu agamanya. Begitu mungkin. Oke? Siap. Jadi pengertian untuk akhirat ini luas. Untuk akhirat, untuk Allah. Pertama tadi benar, untuk Allah, karena Rasulullah, itu niat mencari ilmu agama tuh. Setelah itu baru untuk ilmunya itu membenahi diri kita, kemudian orang-orang yang kita cintai semuanya. Ada lagi yang lain?
Ayo, silakan. Imran. Nah, harus kita tunjuk satu-satu. Nggak ada? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.